Halo guys, apa kabar kalian? Semoga kalian selalu sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan. Maya Perimito adalah film drama romantis berbahasa Telugu India yang dirilis pada tahun 2018 dan diperankan oleh Rahul Vijay sebagai Chandu dan Kavya Tarpar sebagai Cital. Bagaimana keseruan kisahnya? Tanpa basa-basi lagi, inilah alur ceritanya. Di awal film memperlihatkan seorang gadis kecil yang bernama Cital berlari menuju ke bis sekolah. Ayah Cital yang bernama Pramod sangat menyayangi putrinya. Sebelum anaknya berangkat sekolah, Pramod selalu memeriksa dan memastikan bis tidak bermasalah. Baru Cital boleh naik. Pramod Jain adalah seorang ortodok dan orang yang berprinsip. Jika dia sangat berhati-hati dalam mengirim putrinya di bus sekolah, bisa dibayangkan betapa hati-hatinya dia memilih calon suami putrinya di masa depan. Pramod menulis kriteria calon suami masa depan putrinya di papan tulis yang tentunya orang yang berpendidikan dan hidup mapan. Beberapa tahun kemudian, gadis kecil itu telah tumbuh dewasa. Dia menjadi gadis yang sangat cantik dan baik hati. Melihat putrinya yang sudah dewasa, Pramod langsung mencarikan jodoh untuknya. Dia meminta tolong kepada seorang pendeta untuk mencarikan calon suami putrinya dengan kriteria seperti yang dia tulis di papan tulis. Setiap ayah punya daftarnya sendiri untuk putrinya, namun apakah putrinya tidak mempunyai seseorang yang dia cintai? Scene lalu berlanjut. Ini adalah Sri Rama Chandra Murti yang biasa dipanggil Candu. Dia seorang sarjana, tapi dia memilih menganggur dan mabuk-mabukan setiap hari. Meski begitu, dia orang yang sangat baik hati dan suka membantu orang lain. Oleh karena itu, dia dicintai banyak orang. Candu mempunyai ayah bernama Babu Rao. Dia juga pria yang sama baiknya dengan Candu, suka menolong orang walaupun merugikan dirinya sendiri. Suatu hari ibu Candu marah karena Candu belum juga bangun dari tidurnya. Candu juga mempunyai adik perempuan. Waktu itu adik Candu protes karena Candu selalu sarapan pada waktu jam makan siang. Selesai makan, Candu pamit pergi. Sang ibu lalu menghampiri dan memberikan uang jajan. Meskipun dia sedang marah, dia tetap menyayangi Candu. Scene berlanjut. Cital berniat untuk membuat dinding kebaikan untuk membantu orang yang kurang mampu. Saat dia mengambil sesuatu di rumah bibinya, Cital melihat Candu yang sedang menghajar seseorang. Ternyata pria tersebut telah menggoda seorang gadis, lalu menyuruhnya minta maaf pada gadis tersebut. Sementara Cital nampak bersimpati dengan apa yang dilakukan Candu. Dinding kebaikan adalah tempat di mana Cital dan temannya meletakkan barang yang masih layak pakai, yang bisa diambil oleh orang miskin, dan juga jika ada yang suka barang di sana bisa mengambilnya dan menukarnya barang milik mereka. Lalu Cital bersama temannya memenuhi pertemuan dengan lelaki pilihan Pramod di sebuah kafe. Pria tersebut memperkenalkan dirinya, pekerjaannya dan gajinya sangat sesuai dengan kriteria ayahnya. Namun Cital menolaknya. Menurutnya hidup bukan hanya tentang pertumbuhan, melainkan bagaimana menjalaninya. Suatu hari di jalan, Candu melihat seorang gadis yang bajunya terbuka hingga terlihat pinggulnya. Kebetulan Cital ada di belakang mereka. Dia mulai berpikir Candu adalah pria nakal. Namun tak diduga Candu malah menegur gadis tersebut untuk memperbaiki bajunya. Hal itu membuat Cital semakin bersimpati pada Candu. Scene berlanjut. Candu melihat seorang melakukan pertunjukan sepeda untuk membantu operasi seorang gadis kecil yang diketahui adik kandungnya sendiri. Namun di tengah pertunjukan pria tersebut jatuh dan membuat orang kecewa sebelum bersedekah. Melihat hal itu, Candu langsung mengambil sepeda dan melanjutkan pertunjukan. Akhirnya mereka berhasil mendapat sumbangan dana untuk membantu operasi gadis kecil itu. Lanjut cerita, Paman Candu bernama Surya Naraya datang untuk memberi undangan pernikahan putrinya. Setelah melihat Candu, Surya berkata pada ayah Candu untuk tidak membiarkan Candu menganggur seperti itu. Sebagai orang tua, kita harus memberitahu dia tentang tanggung jawab. Namun ayah Candu membela putranya. Candu sangat baik, meski dia terlihat pengangguran, meski hidupnya sederhana. Namun alhamdulillah keluarga mereka selalu dicukupi dan diberkahi. Bagaimanapun Candu, ia akan tetap menyayanginya. Mendengar hal itu, Paman Candu meminta maaf telah membuat ayah Candu tersinggung. Scene berlanjut. Candu mendapat telepon temannya agar segera bertemu. Di jalan dia melihat dinding kebaikan milik Cital. Candu berhenti dan meletakkan kemejanya, lalu mengambil shawl di sana. Ternyata shawl tersebut milik Cital. Cital sangat senang melihat shawlnya dibawa oleh Candu. Dia pun mengambil kemeja milik Candu. Hingga keesokan harinya, Cital mencari tahu tentang Candu dan bertanya kepada beberapa orang untuk memantapkan hatinya.
Cital juga bertanya pada penjual buah yang kemudian menyuruhnya bertanya langsung pada Ibu Candu. Ibu bertanya tujuan Cital menanyakan Candu. Cital yang saat itu belum mengenal Ibu Candu berkata bahwa sebelum pernikahan, kami biasanya menanyakan tentang pengantin pria. Ibu Candu terkejut dan memberitahu siapa dia sebenarnya. Cital pun kabur. Saat di rumah, Ibu Candu memarahi putranya karena ada wanita yang mencarinya secara tidak sopan. Saat di pasar, orang-orang juga mengatakan hal yang sama soal gadis yang menanyai Candu. Hal itu membuat Candu penasaran. Malam hari saat Candu minum-minum bersama teman-temannya, dia mendapat kiriman paket yang berisi minuman Scott dan bertuliskan dari penggemarmu yang tak lain adalah Cital. Cital sekali lagi menguji kepribadian Candu. Dia mengirim temannya yang bernama Kalyani untuk pergi ke arah Candu. Candu malah menawarkan diri untuk mengantarnya pulang karena daerah tersebut kurang aman. नहीं कुछ नहीं चलो चलो Cital pun membuntuti mereka dan mendengar Candu mengoceh mengenai gadis penggemarnya. Candu juga memberikan nomor HP pada Kalyani dan berkata, jika suatu saat menemui masalah, hubungi saya. Setelah kejadian itu, Cital semakin mantap untuk mencintai Candu. Suatu hari, seorang anak kecil memberikan sebuah surat dari Cital. Di surat tersebut ada lambang hati. Namun ternyata isi surat itu adalah syair lagu berbahasa Hindi yang tidak diketahui Candu. Lalu tak lama kemudian salah seorang temannya mengajak Candu berbelanja ke mall karena ada diskon 50%. Candu langsung pergi ke sana. Setelah mendapatkan baju, Candu memasuki ruangan ganti. Dia tak tahu yang di sebelahnya adalah Cital. Candu meminta tolong menerjemahkan surat bahasa Hindi untuknya. Mendengar arti dalam surat itu, Candu pun kegirangan. मैडम जी Cital mengecup surat itu dan mengembalikannya. Candu pun sadar, berarti yang membantunya tadi adalah gadis itu sendiri. Lanjut cerita, Cital menceritakan hal itu kepada temannya, Kalyani. Dia merasa hampir terhubung dengan Candu. Menurutnya, jika dua orang jatuh cinta, kelima panca indera harus terhubung. Pertama adalah penampilan, yang kedua adalah rasa dan aroma. Yang ketiga, senyum. Yang keempat, suara. Dan yang kelima adalah sentuhan. Scene lalu berlanjut. Candu bertemu dengan anak yang memberi surat. Dia memintanya mengantar ke gadis yang memberikan surat itu. Namun saat itu ada pantulan cahaya yang membuat Candu melihat gambar hati di jendela toko seperti yang ada di surat tersebut. Dia langsung pergi ke sana. Ternyata seorang anak sedang bermain jendela geser. Kebetulan Cital ada di sana. Melihat kedatangan Candu yang sedang memandangi gambar hati, Cital merasa bahagia. Namun karena kaca tersebut hanya satu arah, Candu tidak bisa melihat Cital. Dengan menutup mata, Cital berniat untuk mengecup bayangan Candu, namun tak diduga. Anak kecil itu menggeser jendela hingga terbuka. Hal itu membuat Cital mencium Candu secara langsung. Candu akhirnya mengetahui bahwa Cital penggemar rahasianya. Candu juga terlihat suka dengan Cital. Setelah peristiwa itu, mereka berdua menjadi sangat dekat. Suatu hari Kalyani mendapat telepon yang memberitahu bahwa Candu berada di rumah sakit. Cital yang khawatir langsung pergi ke rumah sakit. Sesampainya di sana, Cital menjadi lega karena ternyata Candu hanya menjenguk anak perempuan yang pernah dia tolong dan sudah selesai operasi. Setelah itu, mereka berdua makan di sebuah restoran. Saat itu, sekelompok pria menggoda Cital. Candu yang tidak terima langsung menghajar mereka satu persatu. Saat mengejar salah satu pria, dia tidak sengaja memecahkan kaca sebuah mobil. Ternyata mobil tersebut milik ayah Cital. Scene berlanjut, ayah Cital merasa khawatir setelah mendengar salah satu keluarganya yang bernama Sunil, di mana putrinya telah kawin lari. Lalu putrinya diboikot dari desanya. Merasa tertekan, Sunil mencoba untuk bunuh diri. Ayah Cital sedih, kenapa seorang putri bisa melupakan perasaan dan emosi orang tua mereka. Melihat ayah Cital yang khawatir, Ibu Cital menenangkannya dengan berkata bahwa putri Anda tahu cinta Anda padanya. Namun hal itu masih membuat ayah Cital khawatir. Sementara itu, Candu dan Cital menikmati waktu bersama di teras atas. Lanjut cerita, Pak Pendeta memberi foto perjodohan kepada ayah Cital. Namun tak lama kemudian, asisten rumah tangga memberikan sebuah gelang yang dia temui di teras atas rumah.
Ayah Cital mengingat gelang tersebut yang membuat kaca mobilnya pecah. Dia menyadari ada yang aneh dengan putrinya, mengingat Cital selalu mencabut kabel telepon agar ayahnya tidak mengetahui saat Candu menelpon. Ayah Cital menyambungkan telepon dan meminta Candu menemuinya di sebuah taman pribadi. Di sana Pramod bertanya kenapa Candu datang ke rumahnya pada malam hari. Candu menjelaskan, Cital meminta es krim dan aku membawakannya. Candu juga mengakui bahwa mereka saling mencintai. Pramod tidak setuju mengingat Candu seorang pengangguran dan dia telah menjodohkan Cital dengan pria yang mapan. Pramod lalu menelpon ayah Candu. Dia mengaku sebagai konsultan pernikahan. Pramod menjelaskan bahwa ada pria yang ingin menikahi anak perempuannya. Ayah Candu sangat senang. Dia bertanya apakah pria itu berasal dari keluarga yang baik. Ayah Cital menjelaskan bahwa keluarganya sangat baik. Ayahnya adalah seorang pekerja keras. Ayah Candu kembali bertanya, apa kebiasaan pria itu? Apakah dia bekerja atau berbisnis? Ayah Cital berkata, sampai sekarang dia tidak bekerja dan menganggur. Ayah Candu langsung menolak lamaran tersebut. Dia mau laki-laki yang punya tanggung jawab untuk putrinya. Setelah menutup telepon, Pramod menegaskan bahwa semua ayah menginginkan yang terbaik untuk putrinya. Tak masalah jika Cital mencintaimu, namun Anda harus memenuhi syarat seperti yang ayahmu sendiri katakan. Jika ada orang yang datang dan menawarkan putrinya padamu, berarti kau sudah berubah dan silahkan datang. Aku akan senang hati memberikan putriku untukmu. Candu pulang dengan perasaan tak karuan. Sejak saat itu dia memutuskan untuk berubah. Perubahan yang Candu lakukan membuat seisi rumah terkejut. Candu tidak minum minuman keras melainkan susu sebagai gantinya. Candu juga bangun pagi. Dia mencari ijazahnya, lalu pergi mencari kerja, namun saat itu belum ada lowongan. Tak lama kemudian Cital datang ke rumah Candu memberikan hadiah untuk Candu. Candu pun memperkenalkan Cital pada orang tuanya. Cital juga memberikan hadiah untuk adik Candu berupa gelang yang dia dapat dari toko ayahnya. Mereka mengabadikan momen bersama. Setelah itu Candu mengajak Cital jalan-jalan. Cital memamerkan tato Candu di lehernya. Itu membuktikan bahwa Cital sangat mencintainya. Namun itu membuat Candu semakin takut jika dia tidak bisa membahagiakan Cital. Scene berlanjut. Beberapa preman datang ke rumah Candu untuk menagih hutang pada ayah Candu yang sebenarnya hutang tersebut karena untuk membantu saudaranya. Saat itu preman menarik baju ayah yang membuat Candu berniat menghajar preman tersebut. Ibu kesal dan menampar Candu. Ibu lalu memberikan antingnya sebagai jaminan. Candu merasa bersalah. Dia nekat pergi ke perusahaan tempat temannya bekerja untuk meminta pekerjaan. Di saat itu ada seorang pelanggan yang menolak untuk menjual properti. Namun dengan penjelasan Candu, akhirnya orang tersebut mau menjual propertinya. Hal itu membuat pimpinan perusahaan menjadi senang dan Candu langsung diterima kerja di perusahaan tersebut. Keesokan hari, keluarga Candu terkejut melihat penampilan baru Candu yang sangat rapi. Candu berangkat ke kantor dan bekerja sebagai sales marketing di sebuah perusahaan. Bukan hanya keluarga, teman dan Cital sangat senang dengan hal itu. Candu adalah pekerja keras. Dia selalu berhasil dalam pekerjaannya. Hal itu membuat bosnya sangat senang dengan prestasi yang Candu miliki. Namun kesibukan Candu membuat Cital tidak nyaman. Candu selalu memprioritaskan pekerjaannya, membuatnya merasa terabaikan. Suatu hari mereka berdua makan di sebuah kafe. Cital mengeluhkan tentang perubahan Candu. Dia tidak tahu. Candu melakukan itu agar ayah Cital merestui hubungan mereka berdua. Lalu saat mereka sedang makan, beberapa pria menggoda Cital. Biasanya Candu langsung menghajar mereka, tapi kali ini Candu meminta maaf dan memilih pergi. Hal itu membuat Cital semakin kecewa. Sebenarnya Candu tidak mengabaikan siapapun. Dia juga masih merayakan ulang tahun bersama teman-temannya kok. Lanjut cerita, karena kesuksesan Candu, dia bisa mengembalikan perhiasan ibunya yang digunakan untuk jaminan kemarin. Lalu tak lama Paman Surya datang dan berniat menjodohkan putrinya dengan Candu. Saat itu Candu teringat dengan perkataan ayah Cital. Candu langsung membawa pamannya ke Pramod. Candu meminta Pramod menepati janjinya karena sudah ada orang yang menawarkan putrinya pada Candu. Pramod berjanji akan datang ke rumah Candu di hari keberuntungan.
Mendengar hal itu, Candu langsung menemui Cital. Namun anehnya, Cital sudah terlanjur kecewa dengannya. Dia berkata sudah tidak menginginkan Candu lagi. Dia hanya ingin menikah dengan Candu, bukan dengan Sri Rama Chandramurti. Candu menjelaskan dia melakukan semua ini demi masa depan Cital, namun Cital tidak memperdulikannya. Candu lalu menemui ayah Cital untuk mempertanyakan hal itu, namun ternyata itu memang rencana ayah Cital. Dia sengaja membuat Candu berubah menjadi pekerja keras agar Cital terabaikan. Karena dia tahu bahwa putrinya tidak suka diabaikan, dia pun meminta Candu melupakan Cital. Sementara Cital terlihat sangat sedih akan dijodohkan dengan pria lulusan Amerika. Ibu tak sengaja melihat tato nama Candu di leher Cital. Ibu sangat marah, merasa Cital telah mengkhianati cinta ayah untuknya. Cital pun merasa bersalah. Dia memutuskan menerima perjodohan yang ayah berikan untuknya. Di sisi lain, Candu mengambil dokumen di sebuah kafe. Di sana dia bertemu orang-orang yang menggoda Cital. Dia sadar mengapa Cital menganggapnya berubah. Saat itu Kalyani menelpon Candu tapi dia tidak merespon. Lalu Kalyani menghubungi teman-teman Candu dan memberitahu bahwa Cital akan menikah. Mendengar hal itu, Candu putus asa dan menganggap semuanya sudah berakhir. Melihat Candu yang sangat sedih, ayah Candu menemui ayah Cital dan berkata, ternyata alasan dibalik putra saya berada di jalur yang benar adalah Anda. Saya merasa bahagia, namun setelah mengetahui bahwa Anda juga orang yang mengambil kebahagiaan darinya, saya merasa sangat terpukul. Saya juga punya anak perempuan. Setelah itu dia memberikan salam lalu pergi. Kalyani menelpon Candu dan memberitahu waktu pernikahan Cital telah ditentukan. Candu hanya diam. Melihat keadaan Candu, teman-teman Candu marah dan berniat menghajar ayah Cital. Namun Candu menghalangi mereka. Dia meminta maaf dan mempersilahkannya pergi. Pernikahan Cital pun dilaksanakan, namun Cital nampak sangat sedih. Begitu juga dengan Candu, yang memilih keluar rumah untuk menghibur diri. Ayah Cital galau melihat putrinya yang sedih di hari pernikahannya. Saat tali pernikahan akan diikatkan, ayah Cital menghentikan pernikahan. Dia mengatakan bahwa dirinya sudah menderita selama 2 hari melihat putrinya yang sedih. Ayah Cital meminta Cital menceritakan tentang candu padanya. Cital langsung berlari dan memeluk ayahnya. Dia berkata, candunya sekarang sudah tidak ada. Ayah jadi mengingat perkataan candu. Candu pernah berkata padanya, jika Anda ingin memberikan pria yang sempurna untuk anak perempuan Anda, itu tidak mungkin ada. Jika Anda ingin tahu kapan Anda gagal sebagai seorang ayah, putrimu tidak boleh menangis di saat paling bahagia dalam hidupnya. Setelah melihat Cital menangis, Anda akan menyadari bahwa Anda ayah yang gagal. Pramod sadar, putrinya harus tersenyum ketika benang suci diikat dan akan menangis saat berangkat ke rumah mertuanya. Ayah Cital meminta maaf kepada para tamu undangan dan juga kepada keluarga calon mempelai. Lalu menyuruh Cital pergi menemui Candu. Karena kebahagiaan putrinya lebih penting daripada perkataan masyarakat dan semuanya. Cital berterima kasih kepada ayahnya dan langsung pergi menemui Candu. Ternyata Candu menemui pria yang pernah menggoda Cital. Dia menghajar mereka semua. Saat itu Cital datang dan mengatakan bahwa dia menerima Candu apa adanya. Mereka berdua pun berciuman. Akhirnya mereka berdua menikah. Dan karena prestasinya, Candu naik pangkat menjadi asisten manajer di perusahaannya. Hingga film ini pun selesai. Terima kasih buat kalian yang sudah support channel ini. Jangan lupa tinggalkan like dan saran kalian di kolom komentar. Sampai jumpa di alur cerita berikutnya. Terima kasih.